bersifat tekstual modul 3.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik-baik saja. Bagaimana Bu Aisyah? Alhamdulillah Bu, saya sendiri belum sehat. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena hari ini Ibu telah bersedia melakukan wawancara bersama saya, yang mana tugas ini adalah tugas saya dalam menjalankan praktek pada pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya ingin mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di SD Negeri Madura 02. Maksud dari tujuan saya adalah saya sebagai calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing, sehingga saya meminta Ibu untuk saya wawancarai hari ini. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya, saya siap Bu Aisyah. Tapi sebelumnya ya saya ucapkan selamat kepada Bu Aisyah sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga dengan pendidikan guru penggerak ini nanti Bu Aisyah bisa membawa sekolah kita ini menjadi lebih baik dan mengajak teman-teman untuk ya dengan moto guru penggerak ya, dari bergerak dan menggerakkan teman-teman bisa diajak sama reaksi. Baik Ibu, amin. Mudah-mudahan dari pendidikan ini apa yang barusan Ibu harapkan bisa saya terapkan dan bisa saya realisasikan, terutama di satuan pendidikan yang Ibu pimpin di sini. Baik Ibu, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasinya bagaimana? Kalau mengatasi permasalahan atau kasus yang ada di sekolah kita ini, saya biasanya ya yang pertama kita lihat dulu apakah kasus tersebut sesuai atau dengan aturan yang ada, sesuai atau tidak. Kalau sesuai dengan aturan misalkan, berarti ya sudah kita ambil keputusan yang terbaik. Kemudian kalau tidak sesuai dengan aturan atau menyalahi aturan, berarti kita menyelesaikan atau memutuskan sesuatu dengan mengajak diskusi kepada teman-teman apakah kasus itu bisa diselesaikan dengan aturan bahwa itu sudah menyalahi aturan atau ada pertimbangan lain dengan yang disebutkan Bu Aisyah tadi, bahwa apakah ya, itu ada rasa kemanusiaannya atau berhubungan dengan moral atau tidak. Jadi saya selalu mengajak rekan-rekan guru untuk diskusi tentang suatu keputusan. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan ini apa yang Ibu lakukan? Biasanya kalau sama-sama tadi mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar, berarti kita prioritaskan atau mana yang terlalu penting atau mana-mana dari kedua pilihan itu yang berkepentingan untuk orang banyak. Kalau misalkan itu tidak mempengaruhi ke orang banyak, berarti yang kita kesampingkan dulu, kita dahulukan kepentingan orang banyak. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu terapkan atau lakukan selama ini? Biasanya dalam pengambilan keputusan ya kita mengajak rekan-rekan guru seperti tadi untuk berdiskusi dan membahas permasalahan yang ada. Yang pertama
aturan dulu apakah itu sesuai atau tidak. Kemudian kalau tidak, kita juga ya seperti tadi Bu, kita kemana arahnya ini, apakah ada unsur tadi kita ada rasa kasihan atau tidak ke situ. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang paling efektif yaitu dulu Bu, apakah kasus itu sesuai aturan atau tidak. Kalau melanggar ya kita baru ke masalah pendekatan ya, pendekatan mana, apakah itu ada sisi baiknya untuk kasus tersebut atau tidak. Kalau tidak ya berarti kita tetap ke aturan. Berarti melalui pendekatan cukup efektif ya Bu. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangannya seperti apa nih? Ya itu tadi, ketika ada benar dan benar gitu Bu, tantangannya apa keputusan yang akan kita ambil. Sedangkan kedua-duanya ya secara moral mungkin ini juga baik, secara aturan tetapi menyalahi aturan. Itu mungkin ya tantangannya ketika kita dihadapkan dengan kasus peraturan dan moral. Baik Bu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di rumah atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal kayaknya tidak ya Bu. Kita kan untuk kasus mungkin insiden juga ya tidak bisa dijadwalkan. Jadi ketika ada kasus kemudian kita bicarakan, kemudian kita kasih tahu sama teman-teman semua. Apakah saya juga tidak berani kalau mengambil keputusan sendiri karena ya itu tadi sebelum kita bicarakan dengan yang lain takutnya gitu, pemikir saya juga salah kalau bareng-bareng kan ada masukan dari sana sini, kemudian aturan juga saya juga tidak sepenuhnya ada di luar kepala saya, jadi bisa bersama-sama menyelesaikan kasus itu langsung Bu, tidak dijadwalkan, jadi seperti itu. Jadi diselesaikan secara langsung ya Bu. Ya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya pasti ada faktor-faktornya, yaitu ketika kita menyelesaikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan tetapi ada ya pendekatan itu tadi, moral ya, rasa kasihan, itu juga menjadi pertimbangan buat kita. Jadi kita juga tidak sepenuhnya ya taat dengan aturan tertulis atau aturan baku, karena kita juga ya itu tadi ada perasaan moral yang harus kita kasihkan ke si yang mempunyai kasus tersebut. Baik, selain dengan guru untuk berdiskusi, ada orang lain juga atau yang bisa membantu Ibu untuk mengambil suatu keputusan ketika terjadi kasus dilema itu? Ya sudah jelas pasti ada ya, ketika kita menghadapi kasus seperti itu kan kasusnya tidak serta-merta dengan anak-anak. Jadi kita juga punya komite, pasti kita ajak rembuk, wali murid juga kita ajak rembuk dan semua yang berkepentingan dengan kita, dengan sekolah kita. Baik Ibu, kemudian pertanyaan terakhir dari saya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema itu? Ada hal yang dapat dipetik tidak dari kejadian-kejadian sebelumnya? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kita sebagai institusi ya, jadi kita tidak sepenuhnya mentaati aturan, karena aturan itu kan ya tertulis tetapi kan bukan aturan hukum, sehingga kita harus mempertimbangkan beberapa hal dan tidak semua harus kita
dihadapkan dengan aturan tersebut. Kita jadi ada faktor perasaan ya seperti tadi, moral kita seperti apa sebagai pendidik dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Jadi harus dipertimbangkan dulu secara matang ya Bu ya. Ya, betul. Ya mungkin itu Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, dan sekarang saya sudah mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang selama ini Ibu putuskan dalam mengambil keputusan yaitu merupakan keputusan yang terbaik ya, bagi semua pihak, terutama yang mengalami kasus-kasus dilema etika. Baik Ibu, sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu. Sesudahnya pun juga sama. Terima kasih Ibu telah bersedia melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan saya juga dari wawancara dengan Ibu bisa mendapatkan pembelajaran, dan nanti saya bisa melakukan identifikasi dari beberapa wawancara yang akan saya lakukan ke depan. Mudah-mudahan dari perbedaan itu saya bisa lebih menggali ilmu dan pengalaman dari masing-masing kepala sekolah. Ya, terima kasih ya Ibu sudah bersedia mengisi waktu bersama Ibu dan untuk kita semua. Ya, sama-sama Bu Esa. Saya juga berharap sekali lagi kepada Bu Esa, semoga pendidikan guru ini nanti yang sedang Bu Esa jalani dapat terselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Baik Ibu, mungkin saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara bersama Bapak selaku Ketua Sekolah di SD Negeri Madura 01 Wanareja. Dalam kegiatan hari ini, wawancara ini saya ingin lebih tahu dan lebih jelas mengenai keputusan-keputusan yang mungkin sebelumnya pernah Bapak lakukan di SD ini selaku kepala sekolah. Namun sebetulnya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah bersedia berbincang-bincang pada hari ini, yang mana ini adalah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, di mana pembelajaran ini yaitu tentang dilema etika Pak. Maksud dan tujuan saya adalah sebagaimana tujuan pembelajaran yang ada di LMS saya, yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan keputusan serta pengujian keputusan di sekolah masing-masing. Nah, baik Bapak, untuk itu mungkin kita bisa memulainya ya Pak? Ya, siap. Iya. Baik, untuk wawancara hari ini, pertanyaan pertama yang ingin saya ketahui dari Bapak yaitu selama ini bagaimana Bapak mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Untuk mengidentifikasi bahwa ini kasus dilema etika itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana menganalisa atau apa tadi? Mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah dilema etika. Pertama dari dilihat dulu akar permasalahannya, subjeknya, dan tingkat kesulitannya dan seterusnya. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama saya selalu memperhatikan adalah satu pertimbangan yang tentunya bisa menghasilkan keputusan yang betul-betul tidak berat sebelah, artinya menguntungkan ke beberapa pihak. Gitu. Jadi dalam hal ini saya selalu mempertimbangkan bagaimana agar apa yang saya putuskan, apa yang menjadi kebijakan itu semuanya didasarkan kepada ajas untuk kebaikan. Gitu. Jadi dengan bijaksana begitu ya Pak? Iya. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Saya selalu mempertimbangkan nilai baik positif negatifnya. Tentu yang dua-duanya itu kan tadi bisa disampaikan, baik ini juga baik, ini juga baik. Tapi dari yang baik-baik ini tentunya kan kita harus lebih mendasar bahwa kedua-duanya itu, dua-dua kepentingan itu semuanya terakomodir. Jadi dari kebaikan itu, baik itu misalnya yang sifatnya mungkin ada yang baik dan ada yang kurang baik, tapi kan dua-duanya ini sudah kategorinya baik tentunya. Gitu. Ya, baik Pak. Ya, bagus ya. Sangat jelas sekali. Saya jadi punya pengalaman tentang penanganan kasus dilema etika di sekolah Bapak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah ada prosedurnya seperti apa, Pak? Dalam pengambilan keputusan. Iya. Yang pertama satu adalah melihat sejauh mana akar permasalahannya. Yang kedua, saya amati dan saya hubungkan secara teoretis dan secara kemanusiaan. Ya, baru setelah itu yang ketiga, tingkatnya ini termasuknya kategorinya. Ini tingkat kategorinya permasalahan ini bisa kita hadapi dengan secara sosial atau memang ada krusial dengan aturan. Tapi ya selama itu ya keempat yang menjadi pertimbangan terakhir adalah baik itu aturan secara krusialnya atau itu secara sosialnya, dua-duanya kita angkat dalam hal ini. Ya tidak saklek dalam hal ini dalam pengambil keputusan itu. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita selalu pertama tentu tidak mengambil keputusan sendiri. Saya selalu melibatkan guru lain, setidaknya guru-guru yang misalnya kalau terkait dengan kepentingan sekolah ya, tentu saya mengambil atau mengajak berdiskusi beberapa orang guru, terutama guru-guru yang senior. Saya pun di situ tetap mengakomodir setiap pendapat, masukan sebelum saya mengambil keputusan. Ternyata cara itu adalah yang bisa diterima oleh keseluruhan. Karena kalau menjadi keputusan saya sendiri, kadang-kadang menurut hemat saya mungkin baik, menurut mereka belum tentu baik. Maka saya sekarang mengambil 2-3 orang sampel guru yang senior lah, yang pengalaman selalu saya ajak untuk ketika saya dihadapkan dengan sebuah persoalan untuk mencari. Ya baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Dari hal ini, terutama bagi saya sebagai kepala sekolah, sering saya dibenturkan antara aturan dengan kenyataan. Jadi kita sebagai pemimpin tidak bisa togmol, artinya karena aturannya begini, saya contohkan seperti berangkat guru pukul 7. Kan itu pun harus dikaji ulang. Ketika ada guru yang mungkin sakit, mungkin bermasalah dengan keluarga atau ada kepentingan mendesak. Jadi dalam pengambilan itu semua saya kadang-kadang dibenturkan dengan yang kesulitannya, dibenturkan antara ketentuan dengan kenyataan yang sebenarnya. Tapi insya Allah selama ini saya sering mengambil keputusan ya diterimalah oleh mereka dan semuanya jadi kebaikan, tidak menjadi sebuah cemoohan. Ya. Gitu. Ya, baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk masalah dilema etika itu, pertama saya setiap hari Senin selalu berhadapan dengan teman-teman di sekolah. Yang itu saya membuka kesempatan selebar-lebarnya tentang apa yang menjadi problematika, baik itu problematika pribadi maupun problematika yang terkait dengan tugas. Setelah itu saya jaring mana yang ini sifatnya esensi, mana yang ini penting, mana yang ini urgent, mana yang ini harus cepat diatasi. Maka setelah itu saya menindaklanjutinya adalah kalau ini persoalannya adalah bersifat menyangkut pribadi, saya selalu tidak harus dibahas di forum bareng-bareng. Mungkin kadang-kadang saya secara face to face kayak ini mengobrol kecil, apalagi ini mestinya hanya bisa dibilang bersifat rahasia barangkali, atau mungkin harus ada penanganan secara khusus. Dan saya memang setiap hari Senin itu selalu membuka itu, dan tindak lanjutnya adalah tadi tergantung dari nilai dan bentuk tingkat dilematis kesulitannya itu tadi. Ya, baik Pak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang membantu atau menginspirasi Bapak, ini harus begini gitu. Ya, Atau sudah saya sampaikan tadi bahwa saya ketika persoalan ini menyangkut harus diskusi, harus musyawarah, saya pun tidak terlepas dari diri orang lain seperti guru senior, itu saya harus libatkan baik itu P3K maupun yang PNS, terus saja saya ajak komunikasi. Apalagi kalau di sekolah kan kadang-kadang peristiwa itu berangkat dari pengalaman yang dulu, maka saya pun harus korek dulu. Ini kenapa orang itu jadi begini? Kalau orang ya, kalau keadaan pun jadi begini. Saya korek dulu persoalannya. Jadi saya tidak serta-merta langsung memvonis atau mengambil keputusan. Saya juga mengkorek dulu. Ini kok bisa begini di SD ini? Apa sebenarnya faktornya? Saya cari benang merahnya. Kalau ini persoalan ini saya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, saya lebih efektif kalau mengambil keputusan itu melibatkan orang lain, Bu. bermusyawarah ya? Bermusyawarah, karena itu cara yang paling aman sehingga persoalan itu akan ditopang dari berbagai unsur gitu. Ya, baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Yang pertama, bahwa hidup ini, bekerja ini, kita tidak mulus seperti apa yang kita impikan. Pasti kita akan dibenturkan dari setiap persoalan. Kalau di sekolah, lima guru, wali murid, siswa, tenaga pendidikan yang lain. Maka pelajaran pertama bagi saya adalah ternyata manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang kedua, belajar itu menjadi modal yang utama. Ketiga, kemanusiaan itu lebih tinggi daripada aturan. Kadang-kadang aturan itu dijunjung tinggi, tapi ketika aturan itu merendahkan kemanusiaan, maka itu akan menjadikan sebuah kekurang nyamanan dalam sebuah lembaga. Maka bagi saya prinsipnya adalah kebersamaan, terbuka, jujur, itu adalah kata kunci kalau menurut saya. Ya, luar biasa sekali ya Pak jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih Bapak telah memberikan pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu. Ya. Semoga bermanfaat buat saya dan buat Ibu. Ya, amin, amin. Ya, berarti kita sudah selesai Pak wawancara untuk memenuhi tugas saya ini. Saya doakan mudah-mudahan keputusan yang Bapak ambil bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin. Dan tentunya keputusan ini merupakan keputusan yang bijaksana, amin, dan bernilai-nilai kebajikan. Amin, amin. Ya, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak, dan mungkin hasilnya akan saya olah nantinya ya, akan saya jadikan pembelajaran karena wawancara yang saya lakukan ada 3 kepala sekolah Pak. Itu nanti saya bisa jadi buat pertimbangan dari semua yang Bapak dan Ibu berikan pengalamannya kepada saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Iya, terima kasih ya Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya, yang mana wawancara ini adalah tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Dan tujuan pembelajaran pada pendidikan guru penggerak ini tentunya guru penggerak dapat melakukan suatu analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, langkah-langkah, dan pengujian pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk mewawancarai saya, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Aisyah yang sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Semoga nanti pelaksananya berjalan dengan lancar sampai dengan waktunya. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi dan semangat bagi teman-teman rekan guru yang lainnya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Amin, amin Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat saya terapkan, dan mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menyusul mendaftar di pendidikan guru penggerak berikutnya. Betul. Baik, kita mulai saja ya Bu. Baik. Ya, pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus terlebih dahulu, jadi harus bisa membedakan apakah kasus tersebut termasuk kasus dilema etika yang memang keduanya itu sama-sama benar ya, atau memang kasus itu adalah sebuah bujukan moral di mana yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum, seperti itu, Bu. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus yang mana ada dua ya kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang berat sekali ya, apalagi ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etika yang memang sama-sama benar ya, di mana kasus yang satu benar, yang satunya benar enggak. Tapi memang kita harus betul-betul bisa mendapatkan fakta, kemudian mendapatkan informasi-informasi, jadi mengkaji ulang terlebih dahulu sebuah kasus permasalahan tersebut, seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini menjadi kepala sekolah? Kalau kita mengalami permasalahan tentunya di sekolah, jadi ada dua orang yang bertikai. Pertama, kita panggil terlebih dahulu kedua orang tersebut secara bergantian, tentunya kita berbicara dari hati ke hati, kita lakukan pendekatan, diajak berdiskusi, bermusyawarah agar bisa mencari solusi atas sebuah permasalahan, seperti itu. Ya, baik. Jadi adanya diskusi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika bagaimana? Kalau pengambilan kasus dalam dilema etika, yang pertama tentunya harus mengacu pada fakta ya, yang pertama. Kemudian kita harus mempertimbangkan apakah keputusan yang ambil itu nantinya merugikan semua orang, artinya bisa untuk kepentingan orang banyak ambil, seperti itu ya. Jadi tidak merugikan lain, Bu, ya? Ya, betul sekali. Ya, baik Ibu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangannya menurut saya banyak sekali ya. Nah, kita kan diharapkan untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar ya. Nah, tantangannya ya kita harus bisa mengambil sebuah keputusan yang nantinya memang keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentunya dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan lain. Baik, bermusyawarah ya Bu. Iya, dengan cara musyawarah. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Baik, kalau menurut saya itu dilihat dari permasalahan dulu ya. Kalau itu memang permasalahan yang menyangkut personal, misalnya rekan-rekan guru atau teman-teman yang berada dekat di sekitar kita, pada saat itu juga saya berusaha untuk bisa membuat keputusan agar nantinya tidak ada dampak yang buruk gitu. Jadi tidak ada berkelanjutan untuk ke depannya. Jadi agar masalah itu pada saat itu selesai udah clear, jadi kita tidak ada lagi sebuah masalah. Selesaikan hari itu ya, juga ya, hari itu juga. Kecuali kalau misalnya kita berhadapan dengan anak didik, kan pasti ada permasalahannya dalam sekolah. Itu nanti step demi step, tahap demi tahapan kita lalui, seperti itu. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ya Bu ya. Kita juga kan mengambil keputusan tidak serta-merta atas keputusannya sendiri.
Kita juga perlu berkomunikasi tentunya dengan rekan-rekan yang lain, terutama rekan-rekan guru, bermusyawarah, kemudian butuh pertimbangan, butuh saran dan masukan dari komite juga, dari stakeholder setempat, kemudian dari pengawas ataupun dari setempat seperti itu. Baik, banyak faktor ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari Ya. semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang bisa saya petik dari kegiatan ini, yang jelas ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus bisa berkomunikasi, meminta saran atau masukan dari teman-teman yang lain, dari rekan-rekan yang lain. Kemudian harus tahu juga prosedurnya seperti apa gitu. Kita mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, baru kita bisa mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan tentunya secara universal dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya, baik Bu, dari percakapan ini jadi memiliki pengalaman dan mengetahui tentunya bagaimana sekolah atau seorang pimpinan mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih ya Bu ya waktunya ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, mungkin itu saja Bu. Mungkin lain kali saya bisa meminta Ibu untuk bincang-bincang kembali bersama saya. Ya, mungkin saya kan ya Bu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih, saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.